Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal dan amalan serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabarnya sedulurku? Mugi-mugi selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel ini, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Mugi-mugi rezekinya didekatkan, yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti, serta diberikan kebaikan baik bagi dunia maupun kebaikan untuk akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, kami menceritakan tentang Sunan Kalijaga yang bertemu dengan perampok dari Madura. Dan ini saya dapat versi yang berbeda tentang Sunan Geseng, karena ini nanti ujung-ujungnya kepada ceritanya Sunan Geseng. Seperti yang sudah diketahui para sedulur-sedulur di Nusantara, bahwa Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh wali dari tanah Jawa yang kesaktian ataupun tentang kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya untuk penyebaran agama Islam sudah sangat masyhur baik di Pulau Jawa maupun bahkan sampai di luar Pulau Jawa, termasuk di Pulau Madura ini. Saat itu ada seorang perampok yang terkenal bernama Cakrajaya. Versi lain tentang Cakrajaya ini nanti para sedulur bisa lihat di konten kami sebelumnya yang berjudul tentang Sunan Geseng. Nah, ini sudah kami tampilkan bagi para sedulur yang belum melihat versi yang berbeda ini, maka silakan untuk dilihat. Mendengar nama Sunan Kalijaga yang pada waktu itu begitu populer dan dikenal dengan nama Lokajaya, perampok itu yang bernama Cakrajaya dari Pulau Madura penasaran dan bermaksud menemui Sunan Kalijaga yang diketahui masih menggeluti dunia hitam. Padahal Sunan Kalijaga sudah bertaubat dan menjadi murid dari Kanjeng Sunan Bonang. Maka kita saksikan videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengetahui hal itu, Kanjeng Sunan Bonang memanggil Sunan Kalijaga dan mengatakan ada seseorang yang kemungkinan berniat jahat kepada Sunan Kalijaga. Sunan Bonang pun meminta agar Sunan Kalijaga membersihkan hati sang perampok bernama Cakrajaya itu yang akan mencari Sunan Kalijaga. Suatu waktu Sunan Kalijaga dikisahkan tengah berjalan di sebuah perkampungan. Ia berpapasan dengan warga kampung yang mau melaksanakan aktivitas seperti pergi ke ladang dan ke pasar. Pada saat berjalan, Sunan Kalijaga menyanyikan tembang yang syairnya sangat merdu, sehingga ada seseorang warga yang terpukau oleh syair-syair yang dinyanyikan oleh Sunan Kalijaga. Syair itu sangat bagus, kata orang tersebut kepada Sunan Kalijaga. Namun orang tersebut tidak mengetahui sosok yang menyanyikan syair tersebut
Sunan Kalijaga pun membalas perkataan orang tersebut. Kalau kamu mencari seseorang, maka akulah yang kamu cari, kata Sunan Kalijaga terhadap orang tersebut. Orang itu tidak lain adalah Cakrajaya, perampok yang bermaksud menemui Sunan Kalijaga. Mendengar jawaban Sunan Kalijaga, Cakrajaya sangat terkejut karena orang yang barusan membacakan sebuah syair itu mengetahui maksud kedatangannya ke daerah itu. Mana mungkin kau Lokajaya yang aku cari itu? Pakaianmu tidak sebagaimana perampok, tapi seperti orang berdakwah saja, jawab Cakrajaya kepada Sunan Kalijaga. Itulah aku yang sekarang aku telah meninggalkan pekerjaanku yang dulu. Kalau kamu punya keperluan terhadapku, maka bersihkanlah dulu hati, timpal Sunan Kalijaga lagi. Mendengar perkataan Sunan Kalijaga, Cakrajaya tertegun, diam-diam mengagumi Sunan Kalijaga karena dapat mengetahui maksud hatinya datang ke tempat itu, meskipun sebelumnya ia tidak pernah kenal dan bertemu. Cakrajaya meyakini bahwa orang yang berada di depannya kini adalah orang hebat. Hal ini membuat ia memutuskan untuk berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun memberikan satu syarat kepada Cakrajaya. Cakrajaya diminta untuk pergi ke hutan bertapa merenungi dosa-dosanya. Cakrajaya pun pamit kepada Sunan Kalijaga, pergi ke hutan seperti yang diperintahkan kepadanya. Konon Cakrajaya bertapa selama 1 tahun. Setelah Sunan Kalijaga mengunjunginya, karena hutan sangat lebat, Sunan Kalijaga berinisiatif membakar hutan itu. Setelah api reda, ia dapat menemukan Cakrajaya masih dalam posisi duduk bersila dengan pakaian terbakar. Namun tubuhnya tidak terbakar sama sekali. Sunan Kalijaga pun membangunkan Cakrajaya dan mengajarkan ilmu agama kepadanya. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama-sama tadi videonya pada sebelum. Kanjeng Sunan Kalijaga meminta Cakrajaya untuk membuat sebuah pedukuhan atau desa di atas tanah bekas tempat ia bertapa dan terbakar. Sunan Kalijaga pun mengganti nama Cakrajaya menjadi Kiai Geseng. Geseng sendiri artinya adalah terbakar. Kelak nama desa itu dikenal dengan nama Desa Geseng atau Gesing, sebuah desa kuno yang ada di daerah Tuban, Jawa Timur. Sekian saja para sedulurku, mohon ampura jika dalam penyampaian ada kalimat yang kurang begitu berkenan, pula mohon ampura. Dan bagi yang sudah subscribe, pula ucapkan matur suwun. Yang belum subscribe, mangga silakan atur untuk subscribe dan tonton ini dengan selesai agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman. Pula pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.